Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat. Kali ini kita akan membahas tentang analisis persaingan. Oke, persaingan merupakan hal yang bukan baru lagi, sudah biasa dalam dunia usaha, dan setiap perusahaan tidak dapat menghindari persaingan dari perusahaan yang lain. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persaingan adalah suatu persaingan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Nah, untuk mengetahui atau menganalisis persaingan yang ada di dunia usaha, ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui. Yang pertama di sini, langkah yang pertama adalah mengidentifikasi pesaing. Yang kedua, menentukan sasaran dari pesaing. Kemudian mengidentifikasi strategi dari pesaing. Dan yang langkah keempat adalah strategi menghadapi persaingan itu sendiri. Nah, untuk langkah pertama, yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi pesaing adalah mengidentifikasi produk daripada pesaing. Kemudian menentukan besar pasar yang dikuasai oleh pesaing. Dan ketika menentukan peluang serta ancaman dari pesaing, kemudian menentukan keunggulan dan kelemahan dari pesaing. Untuk identifikasi produk pesaing, tentunya bagaimana sih produk yang dikeluarkan oleh pesaing, kualitasnya bagaimana, harganya bagaimana, kemudian bagaimana penerimaan masyarakat terhadap produk dari pesaing, kemudian menentukan besar pasar. Jadi seberapa besar pasar yang dikuasai oleh pesaing, kita harus tahu dari pesaing usaha kita. Kemudian menentukan peluang dan ancaman. Ini kita menganalisis nanti bagaimana sih tindak lanjut selanjutnya, itu perlu dianalisis bagaimana peluangnya, bagaimana ancamannya terhadap usaha kita, kemudian bagaimana keunggulan mereka dan kelemahan mereka. Oke. Kemudian menentukan sasaran pesaing. Ini langkah kedua. Bagaimana sih cara untuk menentukan sasaran pesaing? Ya. Di sini untuk menentukan sasaran pesaing, setelah kita mengetahui pesaing dan market share atau besar pasar yang dikuasai oleh pesaing, kita perlu menganalisis nih sasaran dari pesaing dan siapa yang menjadi target mereka selanjutnya. Sasaran pesaing antara lain dengan cara memaksimalkan laba. Ya, bagaimana mereka bagaimana cara memaksimalkan laba atau keuntungan. Kemudian apakah sasaran pesaing memperbesar market share mereka. Kemudian bagaimana sasaran pesaing itu, apakah mereka meningkatkan kualitas atau mutu produk, kemudian ataukah menghambat atau mematikan pesaing lainnya. Ya, ini biasanya dengan menjatuhkan harga atau harganya yang mbak atau mungkin strategi yang lain. Kemudian langkah ketiga adalah mengidentifikasi strategi persaingan. Setiap pesaing sudah pasti memiliki strategi tersendiri untuk mematikan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin canggih strategi yang dijalankan. Berbagai strategi dapat dijalankan oleh pesaing. Secara umum, strategi tersebut itu antara lain strategi menyerang pesaing yang lemah terlebih dahulu. Ya. Kemudian strategi yang kedua, pesaing langsung menyerang lawan yang kuat. Penyerangan dilakukan secara langsung terhadap kelemahan yang dimiliki lawannya. Kemudian strategi yang ketiga, strategi gerilya yang dilakukan dengan menunggu lawannya yang sedang lemah. Jadi dia memantau. Kemudian yang keempat, bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan oleh lawan. Ini strategi dari pesaing. Ini kita harus mengidentifikasi apa sih strategi dari pesaing kita. Nah, kemudian setelah mengetahui strategi dari pesaing kita, maka kita harus menyusun strategi tersendiri dalam menghadapi persaingan yang ada. Nah, strategi menghadapi pesaing sering disebut dengan strategi menghadapi lawan dengan memasang strategi yang kompetitif. Strategi kompetitif dilakukan dengan melihat posisi keberadaan kita. Sebelum melakukan penyerangan, posisi ini akan menentukan model serangan yang akan kita lakukan. Strategi untuk menghadapi pesaing dapat dilakukan untuk posisi-posisi sebagai berikut. Contoh di sini ada strategi pemimpin pasar.
Strategi pemimpin pasar meliputi beberapa hal. Contohnya, menciptakan produk baru, memberikan promosi, meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pesaing sebelum dilakukan oleh pesaing. Strategi menantang pasar merupakan penantang pemimpin pasar. Bukan tidak mungkin posisi pasar yang dipegang oleh pemimpin pasar akan segera diambil oleh penantang pasar. Nah ini yang berani mengambil resiko. Kemudian strategi pengikut pasar. Pengikut pasar merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin dan penantang pasar. Setiap gerakan yang dilakukan pemimpin dan penantang pasar selalu diikuti pengikut pasar. Seandainya akan melakukan penyerangan, yang diserang adalah relung pasar. Siapa itu relung pasar? Ini yang ketiga, strategi relung pasar. Relung pasar merupakan pemain yang memiliki lingkungan tersendiri tanpa dipengaruhi oleh pesaing lain. Posisi ini memiliki celah tersendiri dalam pasar. Terkadang posisi ini tidak pernah dipedulikan oleh pemimpin pasar atau penantang pasar. Tujuan utama yang dijalankan oleh relung pasar adalah dapat hidup terus dengan pertumbuhan yang sedang. Ini strategi-strategi yang menghadapi persaingan. Kita harus bisa memilih mana nih yang kita bisa ambil untuk kita pakai untuk menghadapi persaingan yang ada. Nah, apakah keunggulan daripada bersaing di sini? Untuk mencapai keunggulan bersaing, seorang wirausaha harus mampu mengenali berbagai unsur dasar untuk mencapai keunggulan persaingan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harga atau nilai. Seorang pengusaha harus mampu menghasilkan produk atau jasa rendah biaya, sehingga strategi dalam menetapkan harga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan produk atau jasa dari para pesaing. Nah ini harus menentukan harga dasarnya tidak terlalu tinggi. Jika mampu juga dapat ditambahkan bahwa produk atau jasa juga memiliki nilai plus dibandingkan dengan produk pesaing. Kemudian keunggulan yang selanjutnya adalah menyenangkan konsumen. Keunggulan kedua ini atau menyenangkan konsumen ini diupayakan agar produk atau jasa pesaing dengan para kompetitor adalah diupayakan produk atau jasanya dapat menyenangkan konsumen. Menyenangkan dari berbagai aspek seperti kualitas produk atau jasa yang bermutu atau memberikan kepuasan tersendiri kepada konsumen. Kemudian pengalaman konsumen. Pengalaman baik atau buruk yang kita sampaikan dan yang dialami seorang konsumen umumnya akan menjadi catatan penting. Ini untuk memberikan pengalaman yang paling menyenangkan atau memuaskan bagi para pemangku kepentingan lebih pada konsumen pelanggan, berikan pengalaman konsumen sebaik mungkin. Jadi kita berikan kepuasan kepada pasien, pengalaman yang terbaik yang pernah mereka rasakan, dan catat apabila ada memang masukan-masukan atau ada yang perlu perbaikan, sehingga nantinya akan untuk improvement atau untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian atribut produk yang dapat dicatat. Keunggulan berikut yang harus dicapai oleh seorang pengusaha adalah seluruh atribut produk atau jasa yang melekat di dalamnya harus dicatat. Misalnya dari kemasan, dari jadi semua atribut yang melekat di dalam suatu produk atau jasa itu harus dicatat. Apa sih, misalnya dari mulai segi kemasan, kalau memang produk kemasannya, warnanya, desainnya, kemudian bentuknya, kepraktisannya, efisiensinya dan sebagainya, itu harus dicatat, sehingga nantinya perlu ada misalnya memang kok bagian elemen mana yang masih kurang, akan ada improvement yang lebih baik. Kemudian keistimewaan layanan yang unik. Jika keempat tersebut mencapai posisi unggul, hal yang tidak kalah penting dalam bagaimana keistimewaan layanan yang unik dapat ditampilkan. Misalnya jadi anti mainstream, jadi hanya di tempat itu atau hanya di tempat usaha Anda lah yang layanan unik yang didapat, jadi beda dengan yang lain gitu. Nah,
tadi untuk keunggulan persaingan, sekarang ada tingkatan persaingan. Tingkatan persaingan ada beberapa level di sini. Ada 4 level persaingan berdasarkan tingkat kemampuan penggantian produk. Ya. Yang pertama adalah persaingan merek. Adalah perusahaan dapat melihat pesaingnya sebagai perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa sejenis kepada pelanggan dengan harga yang sama. Dengan produk atau jasa sejenis, misalnya contohnya adalah Mom and Baby Spa, sama kepada pelanggan dengan harga yang sama. Ini hanya berbedanya adalah merek. Ini kita harus mempertimbangkan itu juga, nanti tingkat persaingannya bagaimana. Kemudian persaingan industri adalah perusahaan memandang pesaingnya lebih luas sebagai sebuah perusahaan yang membuat produk atau jenis usaha yang sama. Jadi produk dan jenisnya sama, tapi dia mungkin lebih besar, lebih luas, lebih ibaratnya memang lebih besar lah ya company-nya atau perusahaannya. Kemudian persaingan bentuk adalah perusahaan memandang pesaingnya lebih baik sebagai produk manufaktur perusahaan yang memberikan jasa yang sama. Jadi bentuk perusahaannya mungkin lebih besar, ya kan? Kalau industri kan memang dia lebih luas sasarannya dan sebagainya. Kalau untuk yang bentuknya mungkin dari perusahaan yang lebih besar, misalnya satu rumah sakit dia membuat jenis usaha Mom and Baby Spa juga, sementara kita adalah perorangan yang membuat Mom and Baby Spa. Nah, paling tidak kita bisa mampu bersaing dengan mereka. Kemudian persaingan umum adalah persaingan dapat memandang pesaing dengan lebih luas sebagai usaha perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan konsumsi rupiah yang sama. Jadi kita tidak memandang itu mau besar mau kecil, bentuknya ibaratnya perusahaannya, mau pelanggan udah banyak ataupun sedikit, kita memandang bahwa persaingan umum, kita bahwa semua perusahaan sejenis ya yang di dalam misalnya Mom and Baby Spa atau kesehatan itu kita ayo bersaing ya, itu persaingan secara umum. Kemudian etika persaingan dalam Islam ya. Jadi kalau di dalam Islam memang ada etika persaingan yang harus kita pegang. Yang pertama adalah melakukan persaingan yang sehat, baik itu di dalam bentuk tidak diperbolehkan menawar barang yang sedang ditawar orang lain, tidak diperbolehkan membeli barang pedagang yang dari kampung yang belum tahu harga pasar, tidak diperbolehkan pura-pura menawarkan harga barang dengan harga tinggi untuk mengelabui pembeli yang lain. Dan hal ini berpedoman pada surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, di mana artinya adalah kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini terutama adalah khususnya adalah kecurangan pada orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang. Kemudian kejujuran. Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Dalam jual beli diperlukan adanya kejujuran. Ketika kita memiliki sifat jujur, maka orang lain akan menaruh kepercayaan kepada kita dan dia tidak perlu khawatir berbisnis dengan kita. Banyak sekali orang yang berhasil dalam dunia bisnis karena sifat jujur yang mereka miliki. Ini juga terdapat pada surat Al-Anfal ayat 58. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ini yang terkait dengan kejujuran. Kemudian yang ketiga adalah etika. Yang ketiga, keterbukaan. Ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling percaya, apalagi masalah yang berkaitan dengan keuangan, maka setiap usaha yang ingin menjalin kerjasama dituntut untuk saling terbuka. Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha yang dimiliki, di mana laporan keuangan tersebut bisa diaudit oleh pihak-pihak terkait. Dalam sifat terbuka inilah yang merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan. Ini juga terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, etika keempat adalah keadilan.
Salah satu bentuk kesederhanaan dalam berbisnis yang berkaitan dengan keadilan adalah kita tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam jual beli. Ini dalam surat Al-Isra ayat 35, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nih, jadi dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara sukarela. Tidak ada pihak yang merasakan terpaksa atau melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Ini jadi perlu kita cermati etika persaingan dalam Islam. Kemudian ada undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Nah, di sini ada beberapa hal atau yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, di mana tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia yaitu yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sini kepentingan umum menjadi tolak ukur yang pertama dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara nasional. Kemudian yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha baik besar, menengah atau mungkin yang kecil. Kemudian mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat yang menimbulkan pelaku usaha, di mana pelaku usaha itu akan memonopoli usaha dan menguasai pasar sehingga bebas menentukan harga pasar. Ini yang akan merusak pasar sebetulnya. Kemudian terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha. Dalam praktek persaingan usaha terdapat kata monopoli dan praktek monopoli. Menurut undang-undang, monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Adapun praktek monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas jasa atau barang tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasanya yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Ini yang tujuan umum daripada persaingan usaha. Oke, demikian untuk materi analisis persaingan. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.